Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kenikmatan yang ada di dalam surga.
Allah Ta'ala mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk kebaikan yang besar itulah ya hendaknya kita berlomba-lomba. Jangan kita berlomba-lomba untuk urusan dunia yang nanti kita akan tinggalkan, tapi kita berlomba-lomba untuk urusan akhirat ya, yang mana akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk apa? Ya, untuk menuju ampunan Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang terus berlomba-lomba berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik lagi punya uang maupun tidak punya uang, baik pada saat punya keluasan atau pada saat dia di dalam kesengsaraan, tetap dia bersedekah, berinfak ya dalam keadaan apapun. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang mampu menahan emosinya, wal afina minan nas, dan orang yang mampu untuk memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ikhwatiddin azanallahu wa iyakum ya. Insyaallah ya akan kita dengarkan wasiat petua dari beliau, dan mohon untuk bisa mencatat baik dengan HP ataupun dengan buku ya, karena qaidul ilma bil kitabah ya. Ambillah atau ikatlah ilmu, ikatlah faedah itu dengan apa? Dengan cara ditulis. Demikian mukaddimah yang di sana sampaikan, dan di kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Ustadzuna ya, atas kehadiran beliau, berkenan untuk hadir di tempat ini memberikan faedah kepada kita semua, dan juga kepada seluruh ya peserta kajian maupun emkiran, baik yang ikhwan maupun akhwat ya di tempat ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falyatafaddal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fauzan hafizahullah yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa di sini sedikit memberikan muhadharah. Setelah kita tadi teman-teman ya Masya Allah melakukan perlombaan lari, berapa kilo ya tadi? 8 kilo ya. Tapi lumayan ini medannya lumayan ini, belum apa-apa dia nanjak sana, lihat nanjak ke atas terus ya. Ini rute biasa saya sepedahan biasanya dari rumah sepedaan ke sini, nanjak terus ke sana terus ke Jonggol muter ya. Tapi sekarang udah nggak sepedaan sih. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pastinya antum sudah pada capek ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ini nih. Akhi, menuju akhirat itu butuh perlombaan juga. Sebagaimana kita berlomba
sebelum kita melakukan perlombaan event ini, apa yang antum lakukan? Tuh. Mana tadi coach yang menang ya, nomor 1 ini? Gak kelihatan. Perlu latihan ya tidak? Latihan. Saya yakin Pak, kalau antum gak latihan gak bakalan bisa. Apalagi dengan medan yang cukup berat, gak bakalan bisa. Orang yang baru gak pernah lari, paling baru 500 meter udah ngos-ngosan. Ya kan? Udah, wah. Hah? Baru 200 meter. Baru 200 meter, kata beliau. Ya. Saya pun juga merasakan begitu dulu. Di awal-awal diajakin sama teman lari, pas sepedahan guys, baru 1 kilo, aduh gak kuat. Tapi masalahnya apa? Karena kita merasakan asyik. Dan kita merasakan faidah kesehatan. Dan kita senang di situ. Lagi. Pertama cuma 1 kilo. Udah berapa kali guys naik jadi 5 kilo Pak. Terus. Akhirnya ketagihan sampai 60 kilo pun masih enjoy. Ya. Sampai ini tanjakannya kurang gigit. Cari lagi tanjakan yang lebih menggigit. Seperti itu Pak, ketika badan kita sudah dilatih ya kan. Tapi butuh latihan yang sifatnya rutin Mas. Apalagi olahraga lari. Olahraga lari itu olahraga yang paling toksik. Kenapa coba? Seminggu antum gak lari lagi ngos-ngosan. Ya gak? Beda kalau nge-gym. Kalau nge-gym, antum udah punya otot, seminggu nggak latihan, 2 minggu latihan, pas latihan lagi ototnya masih ada, bisa dibangkitkan lagi. Tapi kalau lari nggak bisa. Lari itu harus rutin. Setidaknya 2 hari sekali harus lari. Kalau enggak, coba aja yang pelari-pelari yang biasa lari deh. Coba istirahat nggak lari 2 minggu aja. Kemudian setelah itu mulai lari lagi. Ngos-ngosan nggak? Iya. Karena memang lari ini beda, saudaraku semua. Tapi kalau antum setiap hari, para pelari yang hebat-hebat itu hampir tiap hari mereka. Tiap hari. Sehingga terlatih oksigennya. Ya, yang mereka selalu pelihara itu kan VO max-nya kan. Gimana supaya sampai derajat sampai 100 gitu kan. Wah, kalau udah 100 jago banget itu. Ya. Itu Masya Allah. Nah, coba kita pikirkan baik-baik saudaraku. Ini adalah event dunia. Dan kita semua pasti akan meninggal dunia, ya kan? Semua kita pasti akan mati. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan apa? Kematian. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di sini, di dunia bukan. Tapi kehidupan kita sesungguhnya setelah kematian, saudara. Dunia hanya tempat persinggahan. Dunia itu darul amal. Ya, tempat kita beramal soleh. Subhanallah. Allah memberikan kepada kita musim-musim event ibadah. Kalau antum olahraga lari, ada event-event lari. Antum ikuti tidak? Banyak Pak event lari ikut. Allah pun memberikan eventnya event ibadah. Ramadan, event ibadah. Setelah Ramadan selesai kita menghadapi event besar nih Pak. 3 bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Maka perlombaan menuju akhirat jauh lebih penting dibandingkan perlombaan untuk kesehatan badan kita. Kesehatan hati segala-galanya. Betul, kesehatan badan kita butuhkan, sangat butuh. Tapi kesehatan hati lebih kita butuhkan lagi, saudaraku seiman. Karena keselamatan kita di akhirat bukan tergantung kepada kesehatan badan. Keselamatan kita di akhirat tergantung kepada kesehatan hati. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, setelah kita menyehatkan badan kita, kita penting untuk menyehatkan apa? Hati kita. Kesehatan badan dengan apa? Dengan olahraga, dengan latihan yang serius dan kontinu, istiqomah. Dengan makanan yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bagus, Ighathatul Lahfan, menyebutkan 3 poros kesehatan badan. Apa itu 3 poros kesehatan badan, saudaraku? Yang pertama, kata beliau, yaitu al-himyah, menjaga kesehatan badan. Poros kesehatan badan yang pertama apa? Al-himyah, menjaga kesehatan badan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan. Antum kalau badannya pengen sehat, makanannya harus sehat tidak? Kalau sehat, kalau makanannya sembarangan, kira-kira sakit-sakitan nggak, Mas? Sakit-sakitan, Pak. Berarti yang harus kita konsumsi makanannya harus sehat, Pak. Iya, makanannya sehat, minumannya bagus, airnya bersih, nggak banyak mengandung logam berat. Ya. Demikian pula kita untuk menjaga kesehatan apa? Olahraga. Olahraga menjaga stamina supaya kita sehat. Darah kita lancar. Ini namanya himyah. Dalam rangka menjaga apa? Kesehatan, kekuatan badan. Sebab Pak, kalau stamina badan kita loyo, sangat mudah kemasukan penyakit, ya. Sangat mudah kemasukan penyakit. Ini poros yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kesehatan badan itu porosnya yang kedua, yaitu tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak badan. Makanya Allah haramkan minum arak. Arak haram. Kenapa? Karena mudaratnya untuk badan lebih besar daripada manfaatnya. Racun haram, jelas. Segala sesuatu yang memberikan mudarat pada badan kita diharamkan dalam syariat, nggak boleh. Yang ketiga, poros kesehatan badan apa, Pak? Kata Ibnu Qayyim, yaitu istifrag, mengeluarkan unsur yang rusak dari badan kita. Kalau dalam syariat ada disebut bekam. Pernah bekaman nggak? Hah? Bekam. Kenapa bekam dianjurkan? Karena itu mengeluarkan darah yang istilahnya ya tabayyuk gitu, Pak. Yang sudah memang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, bahaya untuk badan. Bahkan bisa membunuh. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berbekam, terutama tanggal 17, 19, 21 setiap bulan. Kalau antum
yang punya istri terutama ya, lagi pengen segera bersetubuh. Mengeluarkan air mani saat bergejolak kesehatan untuk badan kita, Pak. Makanya jomblo-jomblo itu ya kasihan, Pak. Sini nggak ada jomblo kan? Ya. Makanya ya termasuk kesehatan adalah jima saat kita pengen. Saat mani kita bergejolak, maka dikeluarkan. Itu sehat. Di antara kesehatan yang Rasul ajarkan, muntah. Rasul muntah. Ya, kata Ibnu Qayyim menyebutkan ini termasuk salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu, yaitu dengan cara muntah. Memuntahkan sesuatu yang, kalau antum makan sesuatu kemudian kok habis makan enak banget, yang ditahan, muntahkan aja. Karena berarti itu ada unsur yang gak cocok di perut kita. Ya. Di antaranya juga apa, Pak? Ya, mengeluarkan dari dubur, mencret. Antum kalau misalnya kena racun apa suka mencret, jangan ditahan. Karena itu artinya sedang mengeluarkan racun dari tubuh kita. Di antaranya fasdu, yang Rasul ajarkan juga, fasdu. Ya, fasdu itu merobek pena. Itu pun juga termasuk mengeluarkan. Nah, ini poros yang ketiga, mengeluarkan unsur yang rusak dari badan kita. Nah, ini 3 poros kesehatan badan. Yang pertama tadi apa? Menjaga stamina badan. Yang kedua apa? Tidak mengkonsumsi makanan atau sesuatu yang bisa merusak badan. Yang ketiga apa? Istifrag, mengeluarkan perkara sesuatu yang merusak badan. Demikian pula hati. Hati kesehatannya 3 poros tadi, Pak. Yang pertama menjaga stamina hati. Stamina hati sehat dengan apa? Amal saleh. Beramal saleh. Sholat, puasa sunnah, baca Quran, tahajud, berbagai macam amal saleh. Itu Masya Allah, Pak. Menguatkan hati sekali, Pak. Ya. Menuntut ilmu, duduk di majlis taklim, itu mencarger hati. Sedekah seiman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tadi apa? Jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu? Maksiat. Maksiat melemahkan hati, merusak hati, bahkan membuat hati kita sakit. Kalau antum kerjaannya main HP aja, yang ditonton mending ilmu di HP. Lah ini enggak, ditonton makhluk halus. Ya. Apalagi lagi sendirian nih di kamar, nggak ada CCTV, nggak ada siapa-siapa. Dilihat tuh aurat tuh, naudzubillah min dzalik. Itu bisa merusak hati, Pak. Coba rasakan nih, Pak. Ketika kita habis berbuat maksiat, seringkali membuat ketaatan tuh berat, Pak. Baca Quran jadi berat. Sholat jadi males-malesan. Zikir, mengingat Allah jadi malas. Lebih senang mengingat manusia. Ya kan? Iya. Itu saja sudah musibah besar, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, ini yang kedua, kesehatan hati dengan cara jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak apa? Hati. Apa itu tadi yang terutama? Maksiat. Iya, maksiat. Demikian pula racun-racun hati ada 4. Yang pertama, fudulun nazar, mata yang jelalatan. Yang kedua, fudulul kalam, lisan yang banyak cincong. Kalau ngomong kesana kemari nggak ada manfaatnya.
Yang ketiga, fudulut to'am. Terlalu banyak makan. Pikirannya apa? Kuliner aja. Yang keempat, fudulul mukhalatah. Terlalu banyak bergaul. Kata Ibnu Qayyim, ini 4 racun hati. Yang bisa meracuni apa? Meracuni hati. Yang pertama tadi apa? Fudulun nabar, mata yang tidak bisa ditahan. Seneng, antum sering scroll HP, itu meracuni hati, Pak. Antum sering scroll HP, nonton di mana itu? Di YouTube misalnya, atau di mana? Instagram misalnya, di Facebook misalnya. Meracuni hati itu semua. Yang kedua, fudul apa? Kalam. Kadang kita sama teman obrolannya nggak ada manfaatnya seringnya. Ngobrol yang diobrolin macam-macam. Apalagi kalau udah ngomongin poligami, wah udah. Ya, kalau ngomong poligami itu yang biasa diem pun ngomong, Pak. Padahal poligami itu bukan buat diobrolin, Pak. Poligami itu buat dipraktekin. Ya, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga apa tadi? Fudulut to'am. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan meracuni hati. Ya. Bukan cuma meracuni hati, badan pun jadi teracuni, Bro. Yang keempat tadi, fudulun mukhalatah. Terlalu banyak bergaul. Habis waktunya buat gaul. Gaul sana, gaul sini. Nongkrong sana, nongkrong sini. Itu semua bisa merusak hati, Pak. Nah, akhi, kalau hati kita sehat, untuk berlomba, siap kita, Pak. Tapi ketika hati kita sakit-sakitan, untuk berlomba nggak bisa. Saya yakin ketika antum mau ikut perlombaan lari, tahu-tahu mah antum kambuh, bisa nggak ikutan? Nggak bisa, Pak. Iya. Untuk ikut perlombaan itu butuh kepada badan yang kuat dan sehat. Demikian pula, Pak, untuk kita berlomba dalam akhirat butuh kesehatan apa? Hati. Kalau sehat hati kita, siap hati pun untuk berlomba dalam kebaikan. Siap. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya, ya akhi, yang harus kita persiapkan sebelum perlombaan kepada kebaikan ini adalah kesehatan hati kita dulu. Karena itu modal untuk berlomba. Setelah sehat badan kita, Pak, sehat badan kita, butuh ilmu tidak? Butuh ilmu tidak, Pak? Oh iya. Antum lari pun butuh ilmu. Ada ilmunya enggak? Ada lah. Harus ada ilmunya. Makanya ada coach yang melatih supaya larinya benar, bagus, supaya enggak capek. Ada ilmunya. Antum nge-gym, asal aja nge-gym. Tet. Tahu-tahu terkelir, aduh. Oh, bahaya, Mas. Nge-gym kalau nggak pakai guru bahaya, Mas. Ya, otot antum kalau terkelir, siapa yang mau ngebetulin? Gak bagaimana gerakan yang benar dalam nge-gym? Ya, untuk menguatkan tricep, bicepnya, belum lagi untuk dadanya, ininya, ada gerakannya. Cara menggerakkannya begini, nggak boleh begini. Ada ilmunya ternyata, ada tahapannya, ada fasenya. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa. Ya tidak, ya. Jadi setelah kita punya kesehatan, kita butuh ilmu untuk berlomba. Kita butuh ilmu. Maka dari itu siapapun yang ingin berlomba harus menuntut ilmu dalam kebaikan.
Karena itulah modal perlombaan kita, saudaraku seiman, menuju kehidupan akhirat. Coba bayangkan, Pak. Antum kalau beramalnya asal, yang penting saya sholat, yang penting saya sedekah, yang penting saya beramal. Mungkin antum dapat pahalanya sedikit. Tapi kalau antum beramalnya di atas ilmu, amal yang sedikit pahalanya gede. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah mengumpamakan seperti kontraktor dengan kuli bangunan. Kuli bangunan kerjanya pakai apa, Pak? Pakai urat, pakai tenaga. Kontraktor kerjanya pakai apa, Pak? Pakai otak, pakai ilmu. Hasil duitnya gedean mana? Kontraktor. Kontraktor cuma nyuruh-nyuruh doang. Kamu gini. Dia gambar pakai ilmu. Dapat fulus. Kuli bangunan seharian kerja capek. Ngangkat bata, ini, itu. Paling dapat 150.000 per bulan, per hari. Apa yang membedakan? Karena yang satu beramal dengan apa? Bekerja dengan tenaga, yang satu bekerja dengan ilmu. Demikian pula kita beramal soleh. Kita beramal soleh hanya mengandalkan semangat. Yang penting sedekah, yang penting sholat. Yang satu lagi, sholat dengan ilmu. Tidak akan pernah sama. Makanya kata sebagian ulama, seorang ulama dengan sedikit beramal bisa mengalahkan ahli ibadah yang banyak amal. Karena apa, Pak? Ilmu. Saya berikan contoh. Kalau orang yang berilmu, ketika dia mau sholat, misalnya masuk waktu sholat duhur, orang yang berilmu dia akan berpikir, saya mau sholat duhur, mana yang paling utama untuk sholat zuhur? Yang paling besar pahalanya. Oh ya, kata Rasulullah, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Wah, kalau gitu saya mau sholat berjamaah. Mikir lagi. Sholat berjamaah yang paling utama seperti apa? Sebutkan dalam hadis, sholat berjamaah bersama 3 orang lebih utama daripada sholat berjamaah bersama 2 orang. Semakin banyak, semakin utama. Oh, berarti sholat berjamaah yang paling utama, yang paling banyak jamaahnya. Oke, Masya Allah. Dapat masjid yang jamaahnya banyak. Mikir lagi. Yang paling utama seperti apa? Dapat hadisnya. Khairu sufufi rijal awwaluha. Saf laki-laki yang paling utama, yang paling depan. Saya harus dapat di depan. Dia pergi ke depan, Pak. Mikir lagi, saf depan yang paling utama yang mana ini? Iya. Nah disitulah, Pak, kalau pakai ilmu itu enak. Mau sedekah, mikir sedekah yang paling utama kayak gimana ini? Apa sedekah yang paling utama? Supaya pahala saya banyak, Masya Allah. Besar. Ya. Oh, sedekah di tempat yang manfaatnya jauh lebih besar. Bisa jadi pahalanya lebih besar, Pak, dibandingkan dengan yang sedekah di tempat yang manfaatnya sedikit. Antum sedekah misalnya ke suatu tempat, masjid atau lembaga yang di situ disebarkan ilmu tentang tauhid dan yang lainnya. Dan orang banyak manfaat dapat di situ. Antum sedekah di situ bisa jadi pahalanya lebih besar, Pak. Dibandingkan di tempat yang manfaatnya sedikit, tidak ada manfaatnya. Bisa jadi. Demikian pula, kata Rasulullah SAW, khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, wa anta sahihun, syahihun, takhalful faqr. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kamu sehat, pelit, dan takut fakir.
Kenapa? Karena saat itu perjuangannya luar biasa. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini Pak. Jadi kalau pakai ilmu itu kita berpikir dengan ilmu. Seperti apa amal yang paling apa? Utama. Dengan cara itu kita bisa mengalahkan Pak. Orang yang berilmu ketika tidak mampu melakukan suatu amal yang besar, apa yang dilakukan? Contoh misalnya, kita nggak bisa haji karena nggak punya duit. Teman antum pergi haji, saya nggak bisa haji. Teman antum kaya, bisa punya duit, pergi haji, umroh. Saya nggak bisa pergi haji dan umroh. Apa yang harus saya lakukan? Orang yang berilmu mikir, saya tidak boleh kalah. Saya harus berlomba dengan dia. Saya harus cari amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh. Cari ilmunya Pak. Oh ternyata dapat. Hadis, man roha ilal masjid, man goda ilal masjid aw roha, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan. Raja'a bi ajril hajj taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji. Sempurna hajinya. Wah, kalau gitu saya harus nuntut ilmu ini. Pergi ke masjid niatnya untuk menuntut ilmu. Pulang-pulang bawa pahala sebesar pahala apa? Haji, sempurna hajinya. Nah itu saudaraku seiman. Lihat Pak, di zaman sahabat, para sahabat itu orang-orang yang pelomba semua. Hatta orang miskinnya ngadu ke Rasulullah. Apa kata orang miskin? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Ya Rasulullah, itu orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak banget ya Rasulullah. Ya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak ya Rasulullah. Dan satu ayat yang lain, mereka bisa haji, mereka bisa jihad dan mempersiapkan jihad, kami enggak bisa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat? Ya, ala ukhbirukum bi amalin tudrikuna man sabaqakum. Atau kama qala, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amal yang kalau kalian amalkan, kalian bisa mengejar ke orang-orang kaya itu. Mau atau mau ya Rasulullah, apa itu? Baca setelah selesai sholat, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan bisa mengejar mereka. Maka sama orang miskin diamalkan sembunyi-sembunyi, Pak. Biar gak ketahuan orang kaya. Rupanya orang kaya tahu. Akhirnya orang kaya mengamalkan. Balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami ya Rasulullah. Maka Rasul pun tertawa. Kata Rasulullah apa? Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya Pak, yang paling susah itu kalau berlomba dengan orang kaya yang bersyukur. Susah itu Pak. Gimana? Kita puasa, dia puasa. Kita sholat tahajud, dia sholat tahajud. Kita baca Quran, dia baca Quran. Tapi dia bisa sedekah. Bisa haji, bisa umroh, kita kagak. Udahlah, kalau gitu saya mau saingi. Menuntut ilmu. Pasti majlis taklim, ada dia juga. Aduh. Gimana ini? Masya Allah. Itu para sahabat begitu Pak. Mereka berlomba-lomba. Sampai orang miskinnya pun berlomba-lomba ingin mengalahkan orang kaya dalam amalan soleh. Pak. Kita pun harus seperti itu Pak.
Harus ada jiwa pelomba. Ya. Ada jiwa pelomba. Kita ini, antum ketika berlomba, yang antum tuju apa sih ketika berlomba tadi itu? Bukan cuma finish, pengen dapat juara. Ya kan? Kalau orang nggak berjiwa pelomba, niatnya apa? Ah, saya mah yang penting finish aja lah. Nggak dapat hadiah juga nggak apa-apa. Ah, berarti dia bukan berlomba itu. Dia niatnya mau olahraga doang. Kalau berlomba, saya harus bisa yang pertama. Saya harus yang tercepat. Baru itu berlomba. Ya nggak mas? Iyalah. Orang yang berlomba, ketika dia lari, dikejar sama temannya, panas nggak pak? Waduh, saya dikejar, saya kejar lagi. Itu berarti antum sedang berlomba. Tapi kalau misalnya teman antum duluan, padahal silakan. Itu antumnya berarti antum bukan sedang berlomba, mas. Hah? Bukan berlomba seperti itu. Perlomba itu dia akan berusaha, saya yang paling cepat. Coba, kita seperti itu enggak? Perlomba, contoh misalnya. Ketika teman antum bisa hafal juz amma, antum enggak hafal. Ada enggak di hati kita rasa panas? Kok teman saya bisa juz A, hafal juz amma, saya enggak bisa. Wah enggak bisa, saya harus bisa juga ini. Kalau antum ada seperti itu perasaan, berarti antum jiwa pelomba. Ketika kita ingin berusaha berlomba dalam kebaikan yang kita mampu, ini sangat sesuatu yang luar biasa. Kalau perlombaan tentang urusan dunia, nggak ada pahalanya. Bahkan seringkali membuat penyakit hati. Berlomba untuk mengumpulkan fulus, duit. Berlomba untuk banyak-banyakan mobil, motor, dan yang lainnya. Itu perlombaan yang tercela, saudaraku seiman. Tapi kalau kita berlomba dalam amal soleh, saudaraku seiman, Masya Allah. Makanya di sini, akhi, modal yang harus kita lakukan, Pak, yaitu tadi kesehatan hati. Kemudian ilmu. Kemudian apa? Semangat. Ada jiwa perlomba, Pak. Semangat untuk berlomba. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, apa ihris? Hirs dalam bahasa Arab itu artinya apa? Semangat, Pak. Keinginan yang kuat menuju sesuatu. Ihris, semangatlah kamu kepada sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Jangan lemah, kata Rasulullah SAW. Akhi, antum semua sudah hafalkan hadisnya kan? Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah, ya, minal mu'minit dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat dalam apa? Dalam segalanya, Mas. Mukmin yang kuat semangat dalam berbagai macam kebaikan. Baik kebaikan yang bersifat akhirat, demikian pula masalah dunia. Selama itu untuk kebaikan, dia semangat ke situ. Di sini penting akal Islam. Untuk berjiwa perlomba itu harus ada semangat. Semangat. Kalau mager, nggak ada semangat, nggak bisa. Iya. Harus kita ada semangat. Semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam beramal saleh. Semangat dalam berbagai macam ketaatan yang kita mampu melakukannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini, akhi. Dari itulah saudaraku, ya, ini yang ketiga dalam perlombaan, yaitu butuh semangat.
yang kuat dan membara di dalam apa? Berlomba, dalam menghadapi perlombaan. Yang keempat, Pak, yang dibutuhkan dalam perlombaan kebaikan apa, Pak? Latihan. Apa? Latihan. Kalau kita latihan untuk kesehatan rajin, masa latihan buat ketaatan gak rajin? Jangan sampai, Pak. Melatih kesehatan badan itu seperti melatih amal soleh itu sama dengan melatih badan, Pak. Gak ada bedanya. Tadi sudah saya sebutkan. Orang kalau nggak pernah biasa lari, paling 200 meter udah ngos-ngosan, ya enggak? Gimana caranya supaya 1 kilo mampu lari terus? Caranya harus latihan. Kunci latihan itu apa, Pak? Kontinuitas. Terus menerus. Karena dari kontinu ini akan menghasilkan apa? Eksis. Nggak mungkin antum eksis kalau nggak ada kontinu. Nggak mungkin. Sama halnya dengan amal soleh. Amal soleh contoh misalnya. Antum kalau nggak biasa baca Quran, 1 halaman aja kayak lama banget. Ya nggak? Iya betul. Antum kalau nggak biasa baca Quran, 1 halaman kayak lama banget, ya Allah, ya Rabbi. Tapi ketika antum biasakan, saya harus bisa. Gimana caranya 1 hari 1 juz? Latihan. Gak apa-apa. Saya bisa hari sekarang 1 halaman dulu. Tapi kontinu tiap hari. Setiap hari 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Saya yakin, Pak, nanti akan nambah. Jadi 1 lembar, 2 halaman. Dikontinyukan lagi. Terus, tambah lagi 2 lembar. Terus, tambah lagi 3 lembar. Terus, akhirnya bisa sehari 1 juz. Sama dengan antum maraton tadi. Kalau kita nggak biasa lari, ya udah. Tapi kalau udah mulai kontinu lari terus. Sekarang alhamdulillah Ustaz, sudah 10 kilo saya. Masya Allah. Kalau itu kita bisa semangat, kenapa kita tidak semangat untuk kehidupan akhirat kita, saudaraku? Ustaz, saya kalau tahajud kayak Rasul nggak bisa. Ya kita juga susah ya kalau seperti Rasul. Setidaknya apa? Kita berusaha dulu. Saya bisanya Ustaz, saat tahajud cuma witir doang 3 rakaat. Karena saya berat sekali. Ya udah nggak apa-apa, yang penting continue dulu deh. Witir tiap bangun jam 4, witir 3 rakaat. Terus begitu, Pak. Lama-lama kok pengen nambah. Masa cuma 3 rakaat? Nambahlah jadi 7 rakaat. Nambah lagi jadi 11 rakaat. Walaupun cuma setengah jam, 11 rakaat. Alhamdulillah. Tapi ketika antum continue di situ Allah berikan kepada antum kenikmatan, Pak. Karena Allah Maha berterima kasih kepada hamba-Nya. Maka antum yang tadinya sholat tahajudnya cuma setengah jam bisa nambah jadi 1 jam. Pak. Kenapa? Jiwa pun butuh dilatih. Seperti halnya badan kita butuh apa? Dilatih. Jiwa pun butuh dilatih. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini saudaraku seiman. Jadi ini 4 perkara bagi mereka yang ingin berlomba. Yang pertama tadi apa? Kesehatan hati. Yang kedua apa tadi? Ilmunya. Yang ketiga apa? Semangatnya. Yang keempat apa? Latihannya. Dan syaratnya tadi harus continue terus. Ya. Harus continue. Dawam terus.
Baik Pak, saya tidak bisa sampai zuhur karena saya harus ke Bandung. Ya, ada kajian lagi di Bandung. Jadi insya Allah di sini ada Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Fauzan yang akan memberikan ilmu kepada antum. Ya, kalau beliau udah S2, kalau anak baru S1 Mas. Masih LC, lecek. Ya. Ya, semoga yang saya sampaikan setidaknya bermanfaat Pak. Agar kita bagaimana kita berlomba dalam apa? Kebaikan. Ya, terutama buat saya yang berbicara ini Pak. Ya. Kita berusaha sama-sama. Semua kita sedang berlomba nih Pak. Sedang berusaha gimana caranya kita punya jiwa perlomba dan bisa berlomba dalam kebaikan. Demikian wabillahi taufik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon undur diri karena langsung pulang. Ya, demikian. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.